Hai kawan Prima, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat karena saya pun di sini sehat, ya. Saya Ron Surapraja, senang bisa kembali menjumpai kawan Prima di Prima Talk yang dipersembahkan oleh Jaringan Prima. Nah, kawan Prima, ada satu kata yang sekarang sudah menjadi bagian dari hidup kita. Kata digitalisasi. Nggak bisa dihindari, nggak bisa kita lawan. Justru harus kita ikuti arusnya. Kenapa? Karena digitalisasi telah merubah semua aspek kehidupan manusia sehari-hari. Bukan hanya di Indonesia, tapi sedunia. Termasuk industri perbankan. Wajib mutlak mengikuti arus digitalisasi. Kenapa? Karena itu untuk menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan layanan yang makin cepat, makin praktis, dan aman. Akhirnya apa? Sekarang kita lihat banyak bermunculan bank-bank digital. Salah satunya adalah Line Bank. Udah pernah dengar atau belum? Ya, jadi Line Bank ini adalah bank digital hasil kerjasama antara Line Financial Plus Corporation dan PT Bank KEB Hana Indonesia. Hari ini ya, saya akan mengajak kawan Prima untuk berkenalan dengan Line Bank. Perannya seperti apa mendukung digitalisasi di sektor perbankan. Dan yang paling penting, yang melek digital itu kan sekarang generasi Z atau Gen Z bahasa Inggrisnya. Sejauh mana Gen Z memahami proses digitalisasi dalam dunia perbankan? Penting ini ya. Bersama saya ada ternyata sama-sama orang Bandung. Ada Pak Anton Hermawan, Consumer Banking Director Hana Bank, dan juga ada influencer ngehits banget, followernya banyak banget. Ada Shania Junianata alias Shanju yang mewakili Gen Z. Pak Anton apa kabar? Sehat damang Pak? Sehat damang. Oke. Shanju apa kabar? Baik, luar biasa. Luar biasa, sehat. Masih muda banget ternyata ya. Waduh. Saya sama kan, masih muda juga masih, kan? saya pernah muda pada zamannya. Sekarang juga masih muda. Sania itu seangkatan Pak Anton sebetulnya. Iya ya Pak ya. Anaknya Pak Anton. Iya. Betul. Oke, tentang digitalisasi. Iya. Saya mau nanya dulu nih sama Shanju ya. Kamu kan influencer, Ya. aktif bersosial media. Iya. Ya, seberapa besar pengaruh kemajuan dunia digital untuk keseharian kamu dan untuk karir kamu? Sebenarnya itu berpengaruh sekali ya. Betul. Karena mostly sekarang kerjaan aku semuanya di digital. Apa aja yang kamu kerjain? Pasti kan sekarang kalau misalnya influencer itu pasti banyak kerjaan konten di digital. Sosial media semua? Sosial media. Sosmednya apa aja kamu? Instagram, Twitter, sama sekarang ada TikTok dan juga YouTube. Oke. Gitu, itu satu. Kalau konten semuanya pasti kerjanya digital. Ya. Terus sekarang aku juga ngebantuin bisnis online juga lewat digital gitu. Loh, ada bisnis? Ada bisnis juga. Hebat, udah bisa bisnis. Bisnis apaan sih? Bisnis kayak baju gitu sih. Fashion. Dan itu juga di digital. Jadi nggak ada yang maksudnya kayak kalau zaman dulu kan kita kalau mau beli baju harus Datang ke tokonya. bayar, beli, Wah, ribet lah. nawar Nah, gitu oh. kan. Kalau sekarang semuanya bisa di digital. Jadi mempermudah banget sih kehidupan digital dalam hidup aku. Pak Anton, kehidupan keseharian kita nggak bisa lepas dari dunia digital, digitalisasi. Tapi sekarang bank juga bertransformasi ke arah digitalisasi. Nah, ini tren apa nih? Kenapa bank harus mengikuti tren digitalisasi ini? Oke. Tadi seperti yang disebutin sama Kang Ronald bahwa sekarang pengguna dari layanan perbankan itu mulai bergeser. Kebanyakan Gen Z seperti Shanju ini. Udah malas datang ke bank? Udah malas. Ke cabang malas? Betul. Mungkin dulu pernah inget waktu dulu kita bank itu harus datang ke cabang. Terus saya pernah ngalamin waktu zaman saya itu mulai beralih ke ATM. Bener, Nah, transaksi di ATM. Transaksi di gitu. ATM. Itu untuk ngajarin orang transaksi di ATM setengah susahnya setengah mati. Betul. Nah sekarang makin kesini orang makin males pergi ke bank, apalagi ke ATM juga. Jadi semua layanan yang kita bikin tuh sekarang harus ngikuti apa yang mereka butuhkan. Jadi sekarang itu mereka itu semua butuh semuanya menggunakan handphone. Semuanya pengen dilakukan sendiri. Betul. Nggak pengen kemana-mana, nggak mau dibantu siapa-siapa. Nah makanya kita harus melakukan sesuatu supaya layanan perbankan kita bisa ngikutin. Kalau nggak ketinggalan bang gitu. Jadi bank kita tuh adanya di sini ya? Betul. Di handphone kita gitu kan ya? Betul. Nggak perlu teller, klik sendiri gitu kan ya? Yang mendukung percepatan digitalisasi di industri perbankan apa? Tentu saja didukung oleh teknologi. Jadi tanpa teknologi kita nggak akan sampai sekarang. Waktu zaman saya mana ada internet. Saya pernah ngikutin loh dari nggak ada internet sampai ada internet. Sama dong. Oh iya. Jadi dari sebelumnya nggak ada internet sampai ada internet, dari orang datang ke cabang kemana sampai tidak diperlukan lagi.
Nah, sekarang itu dengan adanya teknologi yang mumpuni dan juga keterbukaan, kita bisa connect kemana-mana. Betul. Jadi bank itu bukan gini, kalau zaman dulu kan bank itu hanya layanan yang diberikan oleh bank. Nah, sekarang ini layanan harus bisa menjangkau kemana-mana. Lebih istilahnya mah lebih ke lifestyle masing-masing. Jadi sehari-hari kita hidup seperti apa, itu harus bisa dilayani oleh bank. Betul. Nah, ngomongin soal digital bank ya, bank digital. Ya. Pernah dengar nggak Sanju? Kalau pernah denger sih pastinya pernah denger ya. Apalagi kalau mungkin karena bilangnya aku Gen Z ya. Itu kan segala sesuatu itu cepat banget gitu loh penyebaran informasinya gitu. Betul. Apalagi kalau gen-gen aku mungkin terkenalnya kayak pengen kalau bisa yang praktis kenapa harus yang susah gitu kan. Jadi aku pernah denger sih beberapa kali. Cuma mungkin untuk dalam info mendalamnya aku kurang. Jadi baru denger aja. Baru denger aja. Belum tahu bank digital itu pelayanannya apa. Gunanya gitu, kalau misalnya yang kayak simpel-simpel buat mungkin menabung, transfer gitu aku udah pernah dengar. Tapi untuk mendalam informasinya tuh kayak kurang mengerti gitu. Iya. Nah, Line Bank by Hana Bank ini adalah salah satu penyedia jasa layanan perbankan digital. Tapi yang paling penting, kawan Prima tahu nggak bedanya bank digital sama bank konvensional? Itu aja dulu, berangkatnya dari situ aja dulu. Gimana Pak Anton? Oke, mungkin kalau bahasa singkatnya gini. Kalau zaman dulu orang mau buka layanan perbankan itu harus datang ke bank. Betul. Harus ketemu orang. Ya. Harus tanya jawab dulu, harus ngisi form dulu, pakai kertas malah. Nah, sekarang zaman itu udah berlalu. Jadi apa yang harus dilakukan itu hanya perlu ngedownload aplikasi, terus semua layanan perbankan bisa kita lakukan di situ. Jadi untuk misalnya ya, untuk buka rekening itu sama sekali nggak usah datang ke cabang, nggak usah ada form apapun, hanya perlu KTP sama foto, sudah selesai. Nah, ini juga berlaku bukan hanya pembukaan rekening, tapi untuk layanan selanjutnya. Misalnya untuk layanan loan, jadi untuk pinjaman. Loh, jadi pinjaman yang punya bisnis langsung. Iya. Ketahuan ya udah pengen pinjemnya kayaknya. Jadi untuk pinjaman juga nanti nggak perlu datang ke cabang lagi, pakai kertas lagi. Langsung aja, dalam waktu kurang dari 5 menit selesai. Kita bisa menilai seorang nasabah bisa diberi pinjaman atau tidak. Begitu bedanya. Buat ekspansi. Waduh, bisa nih ya Buka habis ini ya. cabang. Bisa ya habis ini ya. Nah, Pak Anton, apa yang membuat Hana Bank mengajak kerjasama dari Line Financial Plus Corporation untuk membuat Line Bank? Oke, dari Line itu kan sebenarnya sudah punya pengguna yang cukup banyak di Indonesia. Oh iya, populer dan beberapa negara di Asia juga. Betul. Nah, dari sana makanya kita melihat bahwa kerjasama dengan Line ini akan membawa komunitas yang cukup buat kami untuk mulai. Karena kalau tidak, bagaimana untuk mulai? Jadi, key-nya itu, mulainya gimana? Kolaborasi. Dan ini punya kesamaan visi, kesamaan misi, semangat gitu kan ya. Dan ininya juga apa? Segmen customer juga mirip. Sanju, apa yang pertama terlintas atau apa yang menjadi persepsi kamu kalau mendengar kata bank atau perbankan? Jujur ya. Kalau dengar kata perbankan itu pasti ruwet gitu, udah kayak urusan perbankan itu kayak aduh itu ribet kayak itu akan aku urus ketika nanti mungkin aku sudah agak berumur gitu, maksudnya kayak kaku, serius gitu loh. Kalau misalnya kan mungkin masih muda kayak maunya fun-fun aja. Kalau urusan yang ke bank itu kayaknya ntar aja deh gitu. Belum saatnya untuk pusing gitu. Ruwet, kaku. Terus kayak kesan kakunya dari mana bang itu? Kenapa ya? Mungkin maksudnya datang security itu ada CSO, teller gitu ya. Kayaknya kalau misalnya mama aku aja, kalau misalnya ada urusan bank tuh kadang-kadang dia harus datang pagi-pagi gitu kan. Betul. Ngantri, ada urusan apa tuh aduh kayaknya pokoknya kayak serius banget gitu, kayak kaku banget gitu. Kalau itu yang di pikiran aku tentang bank ya. Pak Anton setuju nggak dengan anggapan ini? Pada zamannya iya. Tetapi bank juga sudah berevolusi sekarang. Jadi semua yang disebutkan tadi sebenarnya udah dulu iya begitu. Dulu ya. Betul. Zaman saya pertama buka rekening waktu zaman kuliah benar seperti itu. Ngantrinya nggak kira-kira. Betul. Mungkin nggak pernah ngalamin kali. Jadi di kampusnya harus buka satu tabungan untuk pembayaran dan sebagainya. Itu ngantrinya luar biasa. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman teknologi nggak usah datang lagi. Langsung aja di rumah. Langsung asal punya internet, punya mobile, langsung bisa jalan. Artinya industri perbankan bisa merubah persepsi ini dong? Bisa. Jadi sebenarnya industri perbankan ini yang mengikuti perkembangan zaman. Kalau nggak kita nggak bisa apa-apa, ditinggalin orang. Makanya hampir seperti Anda lihat sekarang, hampir semua bank masuk juga ke sini. Pokoknya layannya didigitalisasi, gitu sih. Tuh.
Dulu mah iya betul. Oh iya. Dulu iya betul ya. Dulu iya kaku. Berarti aku beruntung dong ya lahir di zaman sekarang ya. Beruntung. Nih, mungkin saya mau ngajuin ini. Tadi dibilang kaku gitu ya. Nih, sekarang kalau kita kartu line bank. Kok warna-warni? Ada karakter itunya. Ada karakter lainnya si Brown. Ada Brown. Connie ada Shelly gitu. Ini juga Brown lagi sih. Jadi si Connie ini kesayangan anak aku. Kayak gini. Lucu nih, ada gambar-gambarnya. Pokoknya kita benar-benar nggak pengen masuk ke dalam bank yang kaku, yang konvensional. Benar sih. Benar. Coba lihat, Pak. Ini melihat ini warna-warni aja, udah langsung kayak pengen punya kartunya aku sekarang. Udah pengen punya, maksudnya udah langsung pecah gitu anggapan bahwa bank itu kaku gitu kan ya. Benar. Ini lucu banget. Lucu banget. Kalau kartunya sendiri kan gemes banget nih, ya Pak ya. Nah, kalau istilah anak digital, gemes. gemes Aku banget. tampak nggak cocok bilang gemes. Apalagi saya. Kalau kartunya gemes banget. Nah, ini kartunya. Kalau misalnya aku pengen tahu kalau di bank digitalnya sendiri tuh tampilannya tuh ruwet nggak sih Pak? Soalnya kalau misalnya aku kalau mungkin belajar gitu kan untuk bank digital mungkin masih ngerti gitu kan anak-anak zaman sekarang, oh caranya gini. Kalau misalnya mamah aku gitu dia pengen belajar bank digital, itu akan mudah atau misalnya ruwet atau misalnya kayak gimana sih tampilannya? Oke. Jadi satu hal yang sangat kami pentingkan dalam mengembangkan bank digital itu adalah tampilannya dan cara berinteraksinya dibikin semudah mungkin. User friendly ya? User friendly. Kalau bisa ada gambar sebisanya gitu ya, terus ada warna segala macam. Kemudian untuk menambah tabungan segala macam juga sangat mudah, tinggal menekan tombol aja kita bisa langsung nambah. Terus ini kartunya bisa milih. Jadi misalnya satu tabungan yang saya peruntukkan katakanlah bisnis lah ya, Sanju punya bisnis. Nah kartunya yang ini punya limit sekian, itu bisa di set semua di situ. Jadi nggak perlu datang ke cabang sama sekali. Seru banget ya. Oke. Jadi kalau kawan Prima menyimak obrolan kami bertiga, sekarang mungkin sudah lebih tercerahkan lagi. Apa itu yang namanya bank digital? Masih banyak yang akan kita bahas. Masih banyak fitur-fitur lain yang seru dari Line Bank. Ya, kita masih akan ngobrol dengan Pak Anton, dengan Shanju ya. Kita masih akan lanjutkan Prima Talk teman dari Jaringan Prima. Tapi sebelumnya, simak dulu tayangan yang satu ini. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk layanan jasa keuangan formal dinilai relatif rendah. Menurut survei yang dilakukan oleh OJK di tahun 2019, tingkat literasi keuangan di Indonesia baru mencapai 38%. Meski terbilang rendah, dari hasil survei terlihat bahwa sebenarnya masyarakat Indonesia sudah mengenal, memahami, dan mampu menggunakan beberapa fitur dan instrumen keuangan. Selain itu, masyarakat juga mengerti akan hak dan kewajiban dalam dunia keuangan. Hanya saja, pemahaman terhadap literasi keuangan belum merata. Literasi keuangan bagi masyarakat dianggap penting untuk mencapai terjadinya peningkatan taraf hidup, mengerti cara memanfaatkan produk-produk keuangan, serta mengantisipasi penipuan. Kawan Prima, kembali lagi di Prima Talk, persembahan dari Jaringan Prima, masih berbincang mengenai bank digital, ya Line Bank, kerjasama antara Hana Bank dengan Line, ya. Bersama saya masih ada Shanju dari Gen Z, ya Gen Z, gitu, dan juga ada Pak Anton Hermawan, ya Consumer Banking Director dari Hana Bank, dan juga ada sahabat saya sekarang. Makin seru lagi karena ada Pak Sur, aku manggil Pak Suryono Hidayat. Apa kabar Pak Sur? Baik. Ini yang punya acara ini, ya. Marketing Director dari PT Rintis Sejahtera yang punya Jaringan Prima, ya. Nah, Pak Sur, tadi sudah menyaksikan tayangan tadi kan? Iya, udah. Literasi keuangan di Indonesia itu rendah. Betul Pak, Bapak melihatnya? Ya, kami melihat ya dari penduduk Indonesia yang 275 juta. Ya. Kemudian dari tahun ke tahun ini juga blessing karena pandemi. Karena pandemi itu rada memaksa orang pakai digital. Betul. Nah, kemudian betul, literasi setuju. mau nggak mau dipaksakan naik. Nah, sekarang ini mungkin sekitar 40%. Ya, yang harapannya dengan adanya teknologi-teknologi atau penawaran-penawaran itu membuat orang mau lebih masuk sehingga literasinya akan tambah naik. Nah, ini dari dua hal. Kita harus sebagai Jaringan Prima secara makro harus memberikan sosialisasi ke masyarakat
tentang apa kegunaan digitalisasi untuk meningkatkan literasi. Kedua, dari sudut penawarannya, dari bank, dari fintech juga akan menawarkan. Ini menjadi kombinasi yang cocok sehingga berkat ini akan meningkatkan literasi di Indonesia. Mungkin dalam 3 tahun ini peningkatannya akan lebih bagus. Oke, jadi cara yang paling efektif apa nih Pak? Meningkatkan literasi keuangan. 2 hal tadi, penjelasan, sosialisasi kan ya. Kemudian penawaran. Biasa kan emak-emak kalau ditawarin kan menarik. Cashback lah, promo diskon lah apa gitu. Orang-orang di daerah itu kan juga sekarang pemerintah juga bansos. Ya, bansos itu kan juga memerlukan sarana yang lebih digital ataupun sarana keuangan yang digital. Nah, orang itu juga harus setelah terima bansos kan harus pakai. Itu kan juga perlu dijelaskan manfaatnya, penggunaannya dana itu. Betul. Nah, itu literasi yang kita harus improve secara makro di Indonesia. Ya berarti ini tanggung jawab banyak pihak ya Pak ya, meningkatkan literasi keuangan itu Bank bukan Indonesia, OJK juga mendorong. Iya, bukan hanya pemerintah, semua harus terlibat gitu kan ya. Nah, ke Pak Anton nih, Pak Anton, seberapa pentingnya memahami literasi keuangan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, mungkin gampangnya gini. Saya kalau melihat apa yang dilakukan oleh Gen Z sekarang sebenarnya agak-agak khawatir sih. Kenapa? Karena mereka tuh sering ikut-ikutan. Gimana? Segala sesuatu ikut-ikutan. Mau transaksi misalnya, yang paling terakhir apa ya? Misalnya untuk kripto. Itu langsung transaksi. Begitu nggak ngerti, belum dalam-dalam amat ilmunya. Itu intinya mah. Jadi Gen Z itu perlu diberi sedikit edukasi lah. Tapi edukasinya itu tentu saja bukan yang formil dan sebagainya, tapi lebih praktis dan lebih gampang diterima. Ya. Gitu. Kalau Shanju sendiri merasa literasi keuangan kamu udah bagus belum? Aku sih orangnya sukanya cari aman. Cari aman. Jadi aku tuh selalu kalau dalam masalah keuangan aku selalunya cari aman. Kalau mama aku kan sebenarnya kalau tentang literasi keuangan dijelasin gini ngapain gitu kan. Kalau misalnya aku mungkin masih ngikutin tapi yang aman-aman aja. Ya, soalnya literasi keuangan itu kan kebanyakan tuh orang taunya hanya nabung, iya, bener. ngambil, pinjam, kredit. Padahal lebih luas dari itu kan. Iya, mengenai keamanan, makin kesini orang yang berusaha mendapatkan data, berusaha nge-fraud itu makin banyak loh, bukan makin sedikit. Nah, itu sebabnya kenapa kita berusaha meningkatkan keamanan dan edukasi terus-terusan. Meskipun mungkin anak-anak Gen Z bosen ya, ngelihatnya tuh ada lagi omongan mengenai keamanan dan sebagainya. Tapi emang itu harus diingatkan terus. Mudah-mudahan gitu sekali dia baca, dia bisa nyeplok gitu. Jadi dia ingat bahwa ini tuh yang aman yang mana, yang tidak aman yang mana. Hati-hati tuh ya, fraud makin banyak. Makin banyak. Orang-orang pintar yang jahat tuh banyak. Banyak bisa. Oke, kalau misalnya begitu, untuk mendukung Gen Z, generasi milenial, untuk bisa lebih melek literasi keuangan, punya investasi sejak usia muda, apa nih yang ditawarkan sama Line Bank? Jadi Line Bank itu sekarang mulai menawarkan produk-produk tabungan yang dikhususkan untuk yang diperlukan dan juga bisa dibagi-bagi. Jadi misalnya, gimana bagi-bagi? Contohnya saya tuh misahin antara yang boleh dipakai dalam sebulan sama yang ditabung. Nah, begitu sudah ditabung, kemudian uangnya misalnya udah cukup segala macam, kita alihkan ke investasi yang return-nya lebih tinggi. Misalnya ke deposito. Deposito kita lumayan besar loh, rate-nya sampai 4,5%. Kadang-kadang kalau Gen Z itu ya, uang tuh habis buat gaya hidup. Iya. Kebanyakan buat gaya doang, nggak bisa buat hidup gitu loh. Iya. Jangan sampai begitu. Nah, Shanju sendiri pernah nggak mengalami masalah perbankan, ya, karena kurangnya informasi, gitu loh? Kalau aku sendiri ya, kalau aku sendiri itu yang tadi aku bilang, aku tuh orangnya main aman banget. Main aman aja. Main aman banget. Cuma kalau dari antara teman-teman aku yang seumuran juga, itu banyak banget loh masalah-masalah tentang kayak informasi keuangan, misalnya kayak ikut-ikutan gitu kan. Ikut-ikutan, oh ada lagi yang hits ini, dia bisa ngasih kamu gini, nggak ngapa-ngapain gini, nggak usah ngapa-ngapain, diem dong, ujung-ujungnya nggak balik. Investasi bodong itu tuh aku ngalamin banyak banget teman aku yang seperti itu gitu. Nah, makanya hati-hati nih Gen Z, generasi milenial ya. Literasi keuangan melek mutlak harus kalian miliki. Ya jangan sampai tergiur oleh keuntungan yang tampaknya wah ini oke, ternyata investasi bodong. Ayo, apalagi masalah yang pernah kamu hadapi? Sama kayaknya ini sih, aku kan suka banget traveling ya Kang. Kemana? Contohnya, aku pengen banget ke Korea nih, misalnya. Udah pernah sih, tapi pengen lagi kan. Pengen Kemarin lagi. kan lagi ditutup nih Koreanya. Nanti kalau misalnya udah dibuka katanya. Udah dibuka ya? Kayaknya langsung. Cuma ini kendala aku nih. Kenapa? Kendala aku kayaknya agak ribet nggak sih kalau misalnya aku kadang harus bawa uang cash
asing, terus kan kalau misalnya mungkin untuk liburan itu nggak mungkin sedikit-sedikit kan, harus kita siapkan gitu, uang cashnya dalam jumlah besar, itu tuh kayak ada apa ya, kayak ada solusinya atau apa gitu nggak sih? Bawa uang berkoper-koper gitu ya? Koper-koper. Amin. Amin. Tapi ngapain juga kebanyakan dan tidak aman juga. Iya bener. Kalau ini sih Pak Sur pasti bisa memberikan solusi nih. Kan nggak mungkin Pak bawa uang sebanyak itu Pak, uang cash Pak. Gimana tuh Pak? Ya, kami berserta beberapa negara, sebetulnya kita inisiasinya dari namanya ASEAN Payment Network, negara ASEAN. Tapi berkembang menjadi ASEAN Payment Network karena adanya Jepang, Korea, Cina, Australia, New Zealand bergabung menjadi satu klaster. Ya, ini pelaksanaannya bertahap. Kalau sekarang yang sudah jalan, umpama Anda mau ke Korea, kami sudah connect juga dengan switch di sana. Switch di Korea namanya KFTC. Ya, jadi bank di sini akan melalui Rintis akan connect dengan KFTC ke bank-bank lokal sana. Sehingga Anda kalau ke Korea umpama bisa tarik tunai di sana. Tuh. Selain Korea, kita juga sambung ke Paynet Malaysia dan juga ITMX Thailand. Jadi sekarang nih sudah mulai terbuka kan, mulai bisa jalan-jalan lagi. Nggak usah bawa uang banyak-banyak, juga ada pembatasan dari pemerintah kan, nggak bisa lebih dari 100 juta. Nah, kalau perlu uang tunai, ambil aja di ATM terdekat yang ada kerjasama dengan KFTC. Jadi sama kayak kita di sini aja betul, gitu Pak? ATM ada ambil bisa betul, gitu ya? Betul. Mata uang sana, Ya. udah. Nggak usah ke money changer lagi berarti ya? Nggak usah ya Pak ya. Oke, betul. berarti kalau misalnya kita mau ngambil uang tunai di ATM di luar negeri, artinya tinggal nambahin saldo aja di Line Bank-nya. Semudah gitu kan? Betul, semudah itu. Jadi kartu Line Bank itu bisa dipakai di mana saja. Jadi kita tuh udah kerjasama dengan Rintis, dengan Primacom. Di Indonesia, di ATM manapun, hampir semuanya harusnya sudah bisa. Semua jaringan yang online, kita bisa pakai transaksi. Dan satu hal lagi, biayanya gratis. Untuk kami mah betul, untuk lain biayanya gratis. Line Bank gratis. Gratis. Nah, itu di Indonesia. Di luar negeri pun seperti yang tadi disebutkan Pak Sur, kita sudah kerjasama dengan APN. Jadi di beberapa negara yang kerjasama, di Thailand, di Korea, di Malaysia, itu udah bisa langsung. Nah, kalau misalnya kita pergi ke Eropa yang belum ada Asian-nya, kita masih dilayani oleh Visa. Jadi bisa ngambil, bisa transaksi di tempat-tempat itu. Jadi harusnya sih semua tempat yang Anda mau kunjungi harusnya bisa. Oke. Bisa. Shanju, Oke. seberapa sering kamu ke ATM? Ke ATM sih lumayan sering. Setiap hari ada nggak mampir ke ATM-nya? Lumayan sih. Ada ya pasti ya? Harus pegang uang cash kan soalnya kan. Kamu ngeh nggak di ATM suka ada lambang jaringan Prima? Tulisannya Prima. Oh itu ngeh banget. Oh ngeh banget? Ngeh banget. Yang kamu tahu jaringan Prima itu apa? Kalau jaringan Prima itu, ya pokoknya kalau ada di bank pasti ada nih. Mohon maaf nih saya belum melek-melek perbankan. Oke. Pasti selalu ada. Selalu ada, tapi nggak tahu itu apa. Iya. Jadi jaringan Prima itu ya adalah lembaga switching. Nggak ngerti juga? Nggak ngerti juga. Pak, ada yang nggak ngerti Pak, Switching kasih tuh tahu apa Pak sih, Sur. Pak? Makanya saya tuh nggak paham. Ngerti loh, Pak. masih. Ini penting, kawan Prima harus simak nih. Apa itu jaringan Prima sebagai lembaga switching? Silakan Pak Sur. Oke, saya paling senang menjelaskan pakai bahasa yang simpel ya. Iya dong. Ya. Nah, jaringan Prima itu seperti badan kita, ya. Badan kita ada tangan, ada ini. Ini bank-bank semua, ya. Pokoknya di nasabah tinggal logonya yang ada di kartu, ada jaringan Prima, cari ATM ataupun EDC, itu tinggal swipe aja atau tinggal colok aja di ATM, itu tarik tunai bisa, transfer bisa, cek saldo bisa. Mudah sekali. Bahkan Anda lagi mau ke Papua, di sana ada Bank Papua yang menjadi member kita. Mau ke Aceh, ada Bank Syariah Aceh yang member kami juga. Jadi kemana aja sebetulnya Anda nggak usah repot. Bahkan di pelosok-pelosok kita nggak lupa adanya BRI yang ATM-nya begitu banyak di daerah-daerah. Ke pelosok jadi, ada. Gampang sekali. Jadi issuing-nya boleh bank apa aja, tariknya jangan lupa logonya Prima. Nah, sesimpel itu. Jadi kawan Prima coba kamu juga cek ya. Di kartu ATM-nya ada logo Primanya enggak? Selama ada dan di ATM-nya ada logo Prima juga, kamu bisa ambil uang tunai. Oke. Itu lembaga switching itu. Yang menghubungkan semua bank ya Pak ya? Iya, Benar. juga bertahap nanti kita juga nyambung ke fintech. Ya, kita bisa top up umpama GoPay, OVO dan lain-lain kita sudah mau. Keren. Oke, mumpung lagi ngebahas ATM nih, kalau kita ke luar negeri kan kita bisa mengambil
uang tunai di ATM yang ada di luar negeri dengan berbagai layanan yang tadi sudah dilakukan oleh Prima ya bersama partner-partner di luar negeri. Nah, Pak Anton, kalau Line Bank ini gimana kalau kita butuh dana ya uang tunai di Indonesia, ATM-nya ada nggak sih? Ada. Jadi gini, yang Line Bank itu mungkin lebih gampangnya satu kartu bisa dipakai di ATM mana aja. Jadi karena kerja sama dengan Prima segala macam, nggak usah pusing. Banknya bank mana, colokin aja pasti bisa. Bank mana aja? Bank mana aja. Itu bukan hanya di Indonesia, tapi di luar negeri juga. Gitu loh. Gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya di beberapa negara yang nggak ada APN-nya ke Visa, kalau misalnya nggak ada Visa di APN. Seperti itu. Karena di beberapa misalnya di beberapa negara seperti Korea dan sebagainya, kadang-kadang ada yang nggak ada tulisan visanya tuh. Kalau misalnya ngelihat-lihat suka ada, tapi ada APN-nya. Jadi pilihan untuk Anda. Untuk customer gitu. Jadi nggak perlu harus cari bank apa gitu. Kalau di Indonesia mah langsung aja. Bank apa aja? Bank mana aja. Gratis. Wow. Jadi kawan Prima tidak ada alasan kamu tidak ambil handphone kamu, download Line Bank. Ya, download Line Bank sekarang juga. Tapi pertanyaannya bikin rekeningnya susah nggak ya? Tenang Pak, baik. Jangan dijawab dulu ya. Mungkin penasaran, bagaimana cara membuat rekening di Line Bank? Apakah semudah itu? Terus fitur-fitur lainnya apa saja? Ya, kita akan lanjutkan perbincangannya, tapi simak dulu tayangan yang satu ini. Line Bank merupakan kolaborasi dari Line Financial Plus Corporation dengan PT Bank KEB Hana Indonesia untuk memperluas layanannya berupa bank digital berbasis aplikasi. Diluncurkan mulai Juni 2021 lalu, Line Bank memberikan pengalaman digital banking yang berbeda dengan menghadirkan berbagai fitur yang memudahkan urusan perbankan nasabah. Line Bank hadir menyasar pasar generasi muda yang telah fasih menggunakan media digital dan mudah beradaptasi dengan digital banking. Tak hanya itu, Line Bank juga menawarkan cara baru dalam melakukan aktivitas perbankan yang didukung oleh Line Messenger yang juga dekat dengan generasi muda. Satu hal yang menarik dari tayangan tadi, Pak Anton, ini keren siapapun yang bikin captionnya ya, yang bikin copywriternya, tagline-nya dari Line Bank. Ngebank cara lain, pengalaman digital banking yang berbeda. Cara lain, Line L-A-I-N sama Line L-I-N-E itu homofon. Keren idenya, Line, cara lain. Nah, apa nih fitur-fitur lain dari Line Bank untuk memenuhi keinginan Gen Z dan milenial? Mungkin saya tadi mengulang lagi sedikit mengenai pembukaan rekening. Satu hal yang dilakukan oleh kami itu pembukaan rekeningnya sangat cepat. Anda tinggal hanya punya KTP, buka, di selfie, semuanya langsung beres. Nanti kita akan coba mengembangkan terus sampai nanti tidak usah ada tatap muka, temu muka lewat video call. Jadi nanti kita semuanya begitu difoto langsung beres semua. Jadi cuma gini doang. Jadi ini KTP gini, cekrek. Iya, cekrek udah nanti. Udah, tapi gitu. Kita lagi coba jalankan nanti by Q3 mungkin. Quarter 3 kita akan bisa melakukan itu. Jadi nggak usah sampai telepon dan sebagainya. Jadi sekarang masih ada tetap video call. Betul. Nah, terus satu hal lagi yang tadi menyangkut mengenai investasi. Biasanya orang tahu kalau misalnya kita taruh uang di deposito, berarti kan akan terikat selama waktu tertentu kan? Ada jangka waktu tertentu. Satu hal yang istimewa di Line Bank itu adalah jika kalau misalnya keadaan tertentu butuh mendesak nih darurat uang bisa diberi dan tidak ada penalti apapun. Bisa cair. Bisa cair. Kapan saja. Kok bisa begini? Makanya itu yang disebut dengan cara lain karena kita coba encourage customer yang muda ini untuk investasi. Kalau uangnya nggak perlu mah didepositoin aja. Nanti kalau nggak soalnya habis terus. Tetapi kalau ada yang mendesak masih bisa dicairkan. Ini kan kalau anggapannya kan zaman dulu mah ya, deposito mah bapak-bapak aja. Nanti pas sudah ibu-ibu sekarang punya deposito nggak? Punya nggak? Habis ini kayak harus ya. punya. Habis ini ya langsung Caranya ya. gampang. Caranya gampang banget. Nah ini aku penasaran satu sini, Kang Ronald. Ini kan aku sebagai anak-anak milenial ya katanya ya. Pasti kan kalau promo di mana-mana langsung gercep banget. Aku pernah dengar nih Pak Anton. Katanya kalau misalnya kita buka tabungan baru di Line Bank, katanya ada cashback 100.000. Itu tuh masih berlaku nggak sih? Kalau soalnya kalau misalnya masih berlaku, aku tahu langsung aja sih. Kalau promo langsung cepet soalnya kan. Cashback, promo tuh langsung kayak di mana gitu.
Masih. Jadi sekarang ini cashback yang 100.000 masih berlaku sampai Juni. Jadi sebenarnya dalam 1 tahun ini kita mengadakan banyak promo. Jadi apa yang akan kita tap, kan nggak mungkin kita melakukan satu promo terus dari awal tahun sampai akhir tahun. Yeah. Kalau misalnya Anda lihat di Line Bank, di aplikasinya, di promonya, sekarang itu ada 17 promo yang berlaku. Seperti itu. Keren. Kalau transfer antar bank gimana, Pak? Transfer antar bank buat Line Bank Ada biaya semuanya gratis. Gratis juga? Iya. Jadi kalau misalnya Anda lihat iklan dan sebagainya mengenai biaya dan sebagainya, di Line Bank tidak ada biaya untuk semua. Gitu. Tuh, kurang apa lagi juga? Berarti itu semua tuh berkat jaringan Prima juga ya berarti? Kita kan sama dengan jaringan Gitu, keren. Mempermudah Kerjaannya ya. Pak Sur itu, kerjaannya Pak Wah, Sur. terima kasih kalau gitu ya. Jadi bisa 0. Oke, kita dari tadi sudah tahu banyak penjelasan dari Pak Anton ya tentang apa saja yang sudah dilakukan oleh Line Bank untuk mendukung digitalisasi industri perbankan di Indonesia. Tapi ke depannya apa nih? Yang sedang dipersiapkan. Ini kan yang kemarin kan yang sudah dilakukan. Ini yang sedang dipersiapkan. Yang nunggu di launching apa aja nih? Sebenarnya tadi mungkin ya belum kebahas mengenai kris. Jadi sebenarnya transaksi kris itu kita salah satu transaksi yang kenaikannya itu sangat ekstrim di Line Bank. Jadi transaksi di merchant dan sebagainya itu kris. Nah, yang akan kita coba kerjasama dengan Prima itu adalah bagaimana kita melakukan acquiring. Jadi acquiring itu gimana ya? Nyediain QR di merchant-merchant. Jadi kalau misalnya Anda pergi ke merchant restoran Korea, misalnya segala macam itu nanti akan ada kris yang kerjasama antara Line Bank dengan Prima. Oke. Itu salah satunya. Iya. Nah, terus yang keduanya lagi boleh kita spill juga di sini adalah mengenai loan. Kita sudah mengeluarkan aplikasi, jadi update aplikasi di Apple Store untuk memberikan layanan pinjaman. Jadi ini adalah salah satu layanan yang paling pertama dari digital bank untuk memberikan pinjaman oleh bank sendiri. Jadi bukan kerjasama dengan pihak lain, tapi bank yang memberikan. Jadi bank yang melakukan underwriting, melakukan pengecekan dan sebagainya, dan kita menentukan apakah bisa atau enggak. Layak atau tidak. Ya, gitu ya. satu hal yang istimewa adalah di bawah 5 menit sudah ada jawaban. Si pinjaman itu. Si pinjaman itu bisa langsung cair. Semudah kalau itu di-approve. bisa langsung cair ya. Langsung cair. Tapi ngomong-ngomong soal kris tentu saja. Kalau soal kris saya sih langsung kebayang mah. Ini kerjaannya Pak Sur dan timnya dari Prima. Oke. Tapi masih banyak yang mungkin harus dijelaskan lagi Pak Sur mengenai kris ini. Cara berbayar paling menyenangkan kalau menurut saya. Ya. Baik, saya jelaskan dulu kris itu ya. Bukan kris yang gini. Bukan. Kris itu adalah singkatan dari QR Indonesian Standard. Yes. Maka itu spellingnya supaya gampang kris ya. QR Indonesian Standard. QR adalah satu logo yang kayak titik-titik banyak itu. Itu adalah alat komunikasi antara user dan penjual dan pembeli. Nah, di Indonesia dikenal ada dua, namanya CPM dan MPM. Atau CPM adalah Customer Merchant Presented Mode dan MPM Merchant Presented Mode. Yang sekarang banyak berlaku adalah MPM. Jadi artinya pedagang menunjukkan QR-nya, customer nembak. Tinggal nembak. Ya, itu sebutnya MPM. Kalau CPM angkanya berapa dimasukkan nanti dari merchant yang nembak ke issuer ataupun ke customer. Nah, itu. Dan sekarang sudah jalan di hampir bertambah signifikan sekali karena Bank Indonesia juga mendorong penggunaan CPM terutama untuk di pasar-pasar. Ya, itu semua berjalan di toko-toko berjalan. Sebentar lagi QR akan juga bisa ke luar negeri. Wih. Tapi tunggu tanggal mainnya. Waduh. Keren, jaringan Atau Prima luar disebutnya biasa nih. QR cross border, ya. Nah, saya belum mau nyebutkan dulu, tapi tunggu tanggal mainnya. Segera akan QR bisa juga dipakai di luar negeri. Jadi ini sudah melewati batas-batas administratif negara ya Pak Ya. ya. No border at all, gitu kan ya. Kan sekarang orang jarang lah dengan adanya pandemi ngeluarin kartu lagi, banyak kan handphone. Betul. Dengan adanya QR akan lebih mudah. Jadi sekarang tuh lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone. Lah ini kantor saya ini, bank saya ini, dompet saya juga ini gitu loh. Nat gitu. Nah, Pak Sur, apa nih kerjasama berikutnya sama Line Bank nih dari Prima nih? Ya, seperti saya selalu jelaskan, kami sebagai induknya atau sebagai pusatnya, kita membantu member-member ini untuk meningkatkan servis. Dan selalu dengan Pak Anton kan sering ketemu juga, apa kita mengikuti perkembangan dari masing-masing partner ini mau kemana.
tadi Pak Anton suka ngobrol tadi ini pas kita sebelum acara ini mengenai adalah acquiring. Ya, Pak Anton sebagai issuing kartu nanti kan mobile perlu acquiring partnership. Nah, kami akan support Line Bank untuk membuat ekosistem yang baik dan lancar. Inilah yang partnership ya begini, selalu kita selalu diskusi apa yang dibutuhkan, apa yang kita bisa bantu. Sebetulnya nggak dari kami juga semua solusinya. Kami cari partner lain lagi yang menjabatkan. Kami kan sebagai jembatan yang menghubungkan antara issuing dan acquiring. Ya, ini menyenangkan sekali perbincangan ini ya, dan saya sih yakin acara Prima Talk ini bisa menjadi salah satu alternatif literasi keuangan di Indonesia, Pak. Ini kawan Prima kalau misalnya nonton dan kamu dapat informasi, sebarkan. Istilahnya kalau YouTuber bilang like, comment, and subscribe. Share silahkan, supaya tahu bahwa Indonesia ini digitalisasi dalam perbankannya udah maju banget. Jangan sampai ketinggalan. Hidup itu harus mengikuti perkembangan zaman supaya kita bisa mudah. Ingat ya, dengan digitalisasi, industri perbankan menjadi lebih cepat, lebih praktis, lebih aman. Betul ya? Betul. Pak Anton, terakhir silakan ada yang mau disampaikan mengenai Line Bank ini? Oke, jadi tunggu tanggal mainnya, nanti bulan Juli kita akan grand launch. Tapi sebenarnya Anda sudah bisa mulai ngedownload aplikasinya dan mungkin bisa coba fitur pre-check limit. Jadi Anda bisa tahu berapa limit pinjaman yang Anda bisa dapatkan, seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu bisa langsung Anda dapatkan, bisa tahu kalau misalnya Anda butuh lanjutkan, kalau enggak ya sudah. Seperti itu sih. Oke. Terima kasih. Keren sekali perbincangannya ya, karena jujur ini sebuah terobosan yang menyenangkan sekali buat kami para konsumen, Pak Anton ya. Mudah-mudahan kerjasama antara Line Bank dan Prima bisa terus kuat gitu kan ya. Fitur-fiturnya, inovasi-inovasinya, layanan-layanannya semakin lebih memudahkan kita dan lebih menyenangkan kita dalam bertransaksi. Ya, gitu kan ya. Jadi kawan Prima ya, jangan lupa download aplikasi Line Bank ya di handphone kamu ya. Manfaatkan segala fasilitas yang menyenangkan dari tadi yang tadi sudah dijelaskan gitu kan ya. Dan semoga perbincangan Prima Talk kali ini bisa menambah pengetahuan dan juga literasi keuangan kawan Prima ya, bahwa bertransaksi perbankan sekarang menyenangkan. Nggak ada ribet-ribet, ruwet-ruwet seperti anggapan yang tadi dibilang sama Shandu. Pak Anton sehat-sehat, Pak Sur sehat-sehat, Sandi juga sehat-sehat ya. Kawan-kawan juga sehat-sehat ya. Sampai jumpa di Prima Talk berikutnya. Sampai jumpa.